Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari kembali materi mengenai komposisi dua refleksi berurutan, yaitu refleksi berurutan terhadap dua sumbu sejajar yang sejajar dengan sumbu Y. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Komposisi dua refleksi berurutan. Untuk materi yang kedua yaitu refleksi berurutan terhadap dua sumbu sejajar, yaitu sumbu yang sejajar dengan sumbu Y. Perhatikan bidang koordinat kartesius berikut ini. Misalkan pada bidang ini terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y. Nah, titik A ini akan kita refleksikan dua kali secara berurutan terhadap garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, misalkan garis yang sejajar dengan sumbu Y tersebut adalah garis X sama dengan A. Maka, jarak titik A terhadap garis X sama dengan A itu sama dengan jarak bayangan titik A, yaitu A aksen, terhadap garis X sama dengan A. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai refleksi atau pencerminan titik A dengan koordinat X, Y terhadap garis X sama dengan H dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2H dikurang X, Y. Berikutnya refleksi yang kedua. Kita cerminkan titik A aksen ini terhadap garis X sama dengan B. Maka jarak titik A aksen terhadap garis X sama dengan B itu sama dengan jarak bayangan A aksen terhadap garis X sama dengan B. Nah, misalkan bayangan A aksen adalah A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Maka, untuk titik A aksen dengan koordinat 2A dikurang X yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan B menghasilkan bayangan A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Nah, untuk titik A aksen dengan koordinat 2A dikurang X, Y, maka nilai X aksen itu sama dengan 2A dikurang X dan nilai Y aksen sama dengan Y. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan B, maka nilai H sama dengan B. Nah, bayangan A aksen yaitu A double aksen, nilai X double aksennya itu dirumuskan dengan 2H dikurang X aksen. Nah, karena H tadi sama dengan B dan X aksen itu sama dengan 2A dikurang X, maka X double aksen itu sama dengan 2H yaitu 2B dikurang dengan X double aksen yaitu 2A dikurang X. Selanjutnya sama dengan 2B. Nah, negatif dikali dengan 2A hasilnya adalah negatif 2A. Kemudian negatif dikali dengan negatif X hasilnya adalah positif X. Sehingga didapat X double aksen sama dengan 2B dikurang 2A ditambah X. Nah, untuk 2B dikurang 2A ini dapat kita nyatakan menjadi 2 dikali B dikurang A. Sehingga didapat X double aksen itu sama dengan 2 dikali B dikurang A ditambah X. Nah, sedangkan untuk nilai Y double aksen itu sama dengan Y aksen. Nah, karena Y aksennya ini sama dengan Y,
maka Y double aksen itu sama dengan Y. Nah, karena X double aksennya itu sama dengan 2 dikali B dikurang A ditambah X, dan Y double aksennya sama dengan Y, maka A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen ini sama dengan A double aksen dengan koordinat 2 dikali B dikurang A ditambah X, Y. Sehingga dari uraian dan gambar ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap garis X sama dengan A, kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis X sama dengan B, dapat dirumuskan dengan A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, kemudian dilanjutkan dengan garis X sama dengan B, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2 dikali B dikurang A ditambah X, Y. Nah, inilah rumus yang akan kita gunakan untuk menyatakan bayangan suatu titik yang direfleksikan 2 kali, di mana refleksinya itu terhadap 2 garis sejajar dengan sumbu Y. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Gambarkan hasil pencerminan titik K dengan koordinat negatif 4, negatif 3 terhadap garis X sama dengan negatif 1, kemudian dilanjutkan dengan garis X sama dengan 5. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita gambarkan terlebih dahulu koordinat kartesius sebagai berikut. Nah, diketahui titik K dengan koordinat negatif 4, negatif 3 direfleksikan 2 kali, yaitu terhadap garis X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 5. Nah, untuk refleksi yang pertama yaitu terhadap garis X sama dengan negatif 1. Maka jarak titik A ke garis X sama dengan negatif 1 ini adalah 3 satuan. Maka jarak bayangan titik K yaitu K aksen juga sama, yaitu 3 satuan. Sehingga didapat bahwa bayangan dari titik K adalah K aksen dengan koordinat 2, negatif 3. Nah, kemudian refleksi yang kedua yaitu terhadap garis X sama dengan 5. Maka kita cerminkan titik K aksen dengan koordinat 2, negatif 3 ini terhadap garis X sama dengan 5. Nah, jarak titik K aksen terhadap garis X sama dengan 5 adalah 3 satuan. Maka jarak bayangan titik K aksen yaitu K double aksen juga sama, yaitu 3 satuan. Maka titik koordinat dari K double aksennya itu adalah 8, negatif 3. Jadi didapat bahwa bayangan titik K dengan koordinat negatif 4, negatif 3 yang direfleksikan 2 kali terhadap garis X sama dengan 1, kemudian dilanjutkan dengan garis X sama dengan 5 adalah K double aksen dengan koordinat 8, negatif 3. Nah, inilah gambar dari hasil pencerminan titik K. Nah, selain dengan menggunakan cara menggambarkan titik ini pada bidang koordinat kartesius, kita juga bisa menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, kemudian dilanjutkan dengan garis X sama dengan B, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2 dikali B dikurang A ditambah X, Y. Nah, untuk titik K dengan koordinat negatif 4, negatif 3 ini, maka nilai X-nya itu sama dengan negatif 4 dan nilai Y-nya sama dengan negatif 3.
Nah, direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 1, maka nilai A-nya sama dengan negatif 1. Selanjutnya, dilanjutkan dengan garis X sama dengan 5, maka nilai B-nya itu sama dengan 5. Nah, bayangan titik K ini memiliki nilai X aksen itu sama dengan 2 dikali B dikurang A ditambah X. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai A sama dengan negatif 1, kemudian B sama dengan 5, dan X sama dengan negatif 4 ke dalam persamaan ini. Maka X aksen itu sama dengan 2 dikali 5 dikurang negatif 1 ditambah negatif 4. Selanjutnya sama dengan 2. Nah, negatif dikali dengan negatif 1 hasilnya adalah positif 1. Sehingga dapat kita tuliskan di sini 5 ditambah 1. Kemudian positif dikali dengan negatif 4 hasilnya adalah negatif 4. Nah, hasil dari 5 ditambah 1 adalah 6. Kemudian 2 dikali dengan 6 hasilnya adalah 12. Sehingga didapat X aksen itu sama dengan 12 dikurang 4. Hasilnya adalah X aksen sama dengan 8. Nah, sedangkan untuk nilai Y aksen itu dirumuskan dengan Y. Karena Y-nya sama dengan negatif 3, maka didapat nilai Y aksen sama dengan negatif 3. Sehingga diperoleh nilai X aksen sama dengan 8 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 3. Jadi didapat bahwa titik K dengan koordinat negatif 4, negatif 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 1, kemudian dilanjutkan dengan garis X sama dengan 5, menghasilkan bayangan K aksen dengan koordinat 8, negatif 3. Nah, hasil ini akan sama dengan hasil yang kita dapatkan di gambar ini. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan hasil pencerminan titik R dengan koordinat negatif 8,6 terhadap garis X sama dengan negatif 2, kemudian dilanjutkan dengan garis X sama dengan 7. Baiklah, untuk penyelesaiannya dah sebagai berikut. Nah, untuk soal ini dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, kemudian dilanjutkan dengan garis X sama dengan B, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2 dikali B dikurang A ditambah X, Y. Maka titik R dengan koordinat negatif 8,6 dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2, kemudian dilanjutkan dengan garis X sama dengan 7, menghasilkan bayangan R aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, titik R ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2. Maka nilai A itu sama dengan negatif 2. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis X sama dengan 7. Maka nilai B sama dengan 7. Selanjutnya, untuk titik R dengan koordinat negatif 8,6, maka nilai X-nya itu sama dengan negatif 8 dan nilai Y-nya sama dengan 6. Nah, berdasarkan rumus ini, bayangan titik R itu memiliki nilai X aksen yang dirumuskan dengan 2 dikali B dikurang A ditambah X. Selanjutnya sama dengan 2 dikali B dikurang A, yaitu 7 dikurang negatif 2. Kemudian ditambah X, yaitu negatif 8. Nah, negatif dikali dengan negatif 2 hasilnya adalah positif 2. Kemudian positif dikali dengan negatif 8 hasilnya adalah negatif 8. Sehingga didapat X aksen itu sama dengan 2 dikali 7 ditambah 2 dikurang 8.
Nah, hasil dari 7 ditambah 2 adalah 9. Kemudian 2 dikali 9 hasilnya adalah 18. Sehingga didapat X aksen sama dengan 18 dikurang 8. Nah, 18 dikurang 8 hasilnya adalah 10. Maka didapat X aksen sama dengan 10. Nah, sedangkan untuk nilai Y aksennya itu sama dengan Y. Nah, karena nilai Y-nya sama dengan 6, maka Y aksen itu sama dengan 6. Sehingga diperoleh nilai X aksen sama dengan 10 dan Y aksen sama dengan 6. Jadi, titik R dengan koordinat negatif 8,6 dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2, kemudian dilanjutkan dengan garis X sama dengan 7, menghasilkan bayangan R aksen dengan koordinat 10,6. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, selain menggunakan rumus tadi, kita juga bisa menggunakan rumus refleksi secara satu per satu. Nah, adapun rumusnya itu adalah A dengan koordinat X, Y yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan A menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A dikurang X, Y. Maka, untuk refleksi yang pertama, titik R dengan koordinat negatif 8,6, di mana nilai X sama dengan negatif 8 dan Y sama dengan 6, direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 2, menghasilkan bayangan R aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, karena titik R ini direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 2, maka nilai A-nya sama dengan negatif 2. Nah, untuk titik R aksen itu memiliki nilai X aksen yang dirumuskan dengan 2A dikurang X. Nah, karena A-nya sama dengan negatif 2 dan X-nya sama dengan negatif 8, maka X aksen itu sama dengan 2 dikali negatif 2 dikurang negatif 8. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 2 adalah negatif 4. Kemudian negatif dikali dengan negatif 8 hasilnya adalah positif 8. Sehingga didapat X aksen sama dengan negatif 4 ditambah 8. Hasilnya adalah X aksen sama dengan 4. Nah, sedangkan untuk nilai Y aksennya itu sama dengan Y. Nah, karena Y sama dengan 6, maka didapat Y aksen sama dengan 6. Sehingga diperoleh X aksen sama dengan 4 dan Y aksen sama dengan 6. Maka R aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen itu sama dengan R aksen dengan koordinat 4,6. Nah, berikutnya refleksi yang kedua yaitu terhadap garis X sama dengan 7. Maka titik R aksen dengan koordinat 4,6 ini akan kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 7, menghasilkan bayangan R double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Nah, di mana nilai X double aksen ini dirumuskan dengan 2A dikurang X. Nah, karena nilai A-nya sama dengan 7 dan nilai X dari titik R aksen dengan koordinat 4,6 ini nilai X-nya adalah 4, maka X double aksen itu sama dengan 2 dikali 7 dikurang 4. Nah, hasil dari 2 dikali 7 adalah 14. Maka X double aksen sama dengan 14 dikurang 4. Hasilnya adalah X double aksen sama dengan 10.
Nah, sedangkan untuk nilai Y double aksennya itu dirumuskan dengan Y. Nah, karena nilai Y dari titik R aksen dengan koordinat 4,6 ini, nilai Y-nya adalah 6, maka Y double aksen itu sama dengan 6. Sehingga diperoleh X double aksen sama dengan 10 dan Y double aksen sama dengan 6. Jadi, titik koordinat R double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen adalah R double aksen dengan koordinat 10,6. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua sumbu yang sejajar, yaitu sumbu yang sejajar dengan sumbu Y. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.